Itu pas kita lawan 70 tuh. Itu seru banget sih, itu ribut kita paling lama, paling seru. Mungkin paling silent lah jatuhnya sih, itu kita hari-hari kita ributin juga. Kampungannya segala macam lah itu. Kita ribut sama 70. Coba lu ceritain dari awal tuh, kenapa lu bisa ribut sampai akhirnya gimana? Nah, dia megang 2 kelewang. Wah, panik juga lah gue. Kelewang megang 2. Megang 2 bener-bener ya. Maruk. Itu kelewang gede lah jatuhnya. Lu ya push up ya? Iya. Push up sambil megang kelewangnya ditaruh dulu, dia push up si anjing ini. Sempet-sempetnya lo kayak gitu lo, gue bilang, ih anjing. Diomongin gimananya. Kalau cabut gimana, setelah ribut gimana. Pokoknya kita nyusun strategi lah itu gimana. Nah, BR pas banget kan, BR lagi gede-gede, lagi tajam-tajam ya kan, lagi pas banget lah itu emang tuh nih. Momennya lagi pas lah itu pokoknya. Udah kita rencana, udah pokoknya kita habis maghrib kalau nggak salah kita itu ya, habis maghrib kita jalan. Nah pas pokoknya kita jalan sebelum maghrib, pas banget kita pas nyampe RSPP, kita sebelum turun di sebelum perempatan, pas banget tuh azan. Oh azan. Pas azan kita berhenti dulu tuh. Selesai azan dulu nih, baru kita sambil doa dulu. Selesai azan, baru kita langsung masuk lah tuh ke Bulungan. Ternyata mereka juga udah siap lah tuh. Kita juga kaget lah, tiba-tiba mereka udah siap juga. Ternyata tuh gue dengar desus katanya, ya udah dengar kabar burung katanya dia 70 tuh niatnya mau mau nyambut Patra kalau nggak salah. Iya, gue ingat. Jadi 70 sebenarnya tuh mau nyambut Patra. Mau nyambut Patra. Tapi yang datang malah kita. Dia juga nggak tahu mungkin kalau itu yang datang kita kan. Nah udah langsung pas kita udah lewat, pokoknya udah lewat perempatan tuh, lewat Bulungan, maju dikit lah itu, pokoknya perempatan maju dikit, langsung lah kita geber kan. Tapi dia nahan nih, kayak nggak ada paniknya, bener-bener udah siap ternyata. Nah pokoknya gue ribut di sebelah kanan, gue nggak tahu lah itu sebelah di tengah siapa, di kirinya siapa, gue nggak tahu. Nah gue ribut sama orang nggak tahu tuh kelas berapa, dia megang 2 kelewang. Wah panik juga lah gue. Megang 2 bener-bener ya. Maruk. Itu kelewang gede lah jatuhnya, gue bilang. Gue cuma megang arit yang gede itu. Arit yang gede, gue bilang, ya anjing gue gimana cara lawannya. Gue sempat mikir dulu tuh. Gue sambil gue ayun-ayunin nih, gimana cara ributnya ya. Gue udah mikir, wah gue bakal jebol nih, gue nih sebelah kanan kita bakal jebol nih kalau gue nggak bisa nahan nih. Nah untungnya ada somai kan, tiba-tiba muncul dari belakang bawa kelewang. Buar aja langsung digituin. Nah itu gue bersyukur juga tuh, bilang wah nih untung dia datang, kalau nggak datang gue bingung nih ngelawannya gimana. Langsung jebol lah dia tuh, nubruk mobil, pokoknya ada mobil parkir, dia nubruk mobil, nggak tahu dia kebacok sama siapa, mungkin itu kayaknya itu yang ada yang koma juga kan tuh. Nah, ini tapi tanda kutip zaman dulu ya, zaman dulu nih, zaman sekarang nih. Lanjut. Ya itu mungkin juga nggak sengaja bisa sampai kayak gitu kan. Nggak tahu sih. Zaman dulu dah. Itu zaman dulu lah. Itu Somel langsung ngegeprak, dicabut langsung mundur lah itu. Dia nabrak mobil, nggak tahu siapa yang ngenain segala macam. Nah udah jebol. Kita pokoknya emang udah nyusun strategi. Pokoknya kita udah jebol, jangan sampai lewat Cike kalau nggak salah. Jangan sampai lewat Cike. Dulu masih di Cike itu, sekarang udah nggak ada Cike kan. Dulu jangan sampai lewat Cike. Pokoknya kalau udah sampai Cike, kita tarik lagi lah itu benar. Kita tarik, kita mundur lagi, ribut lagi lah tuh, jebolin lagi. Kita tarik lagi, pokoknya gue ngeliatnya dia push up juga. Ada yang push up, lu ya push up ya? Iya. Push up sambil megang kelewangnya ditaruh dulu, dia push up si anjing ini. Sempet-sempetnya lo kayak gitu lo, gue bilang ih anjing. Ntar dulu gue ngerokok dulu. Itu gue pusat iseng doang ya, bukan karena apa-apa, iseng doang. Ya, bikin orang ngedon sih sebenarnya kayak gitu. Orang gue juga ngedon lah kalau ngeliat orang kayak gitu. Di kandangannya dia sama are-are. Tapi di push upin, bingung lah orang pasti. Nah udah di-push upin, jebol lagi lah itu dia, udah push upin, dibantai lagi, jebol lagi dia. Ini si anjing ini, untung nggak kena temen ya. Dia pakai kelewang, pokoknya panjang lah itu, hampir 1,5 meter lah itu. Kelewang diputerin sama dia dong. Untung nggak ada yang kena, untung ya temen anak air udah paham lah kalau udah sama dia megang kelewang di tengah tuh, udah pasti udah jauh-jauh lah dari dia, yang jangan sampai dekat-dekat, udah pasti mau diputerin nih kelewang nih. Diputerin orang juga bingung lah ngelawannya gimana kan, kelewang segede gitu, tebel banget. Diputerin, jebol lagi lah dia, udah jebol lagi. Jadi keinget ya kan. Terus. jebol lagi. Udah tuh pokoknya ada kelas 3-nya juga tuh.
ada kelas 3-nya juga yang masuk ke barisan kita. Dia masuk ke barisan kita mau apa ya, mau misahin. Jadi kelas 3-nya tuh pakai baju bebas. Nah, itu pakai baju bebas. Mau misahin. Ini mau soto ya, enggak tahu anak KR kali mungkin ya. Malah mau dibantai nih orang. Untung temennya, maksudnya dia temennya ada anak KR juga namanya Lukin, temennya dia. Jadi kayak mungkin ditahan-tahan lah itu. Nah, untungnya kita udah jebolin lagi, udahlah kita udah capek mungkin ya, kita udah rolling juga itu ribut kan, udah rolling, ya kita mundur pelan-pelan sampai ya pokoknya emang kalau ribut sama 70 ujung-ujungnya pasti jebol sih, itu udah pasti jebol ujung-ujungnya, karena mereka di kandangan mereka tuh kita cabut pasti dikejar sama mereka, jadi hitungannya jebol kita di akhir pasti. Kita udah cabut sampai RSPP, dia ngejar, kita masih balikin lagi tuh, dia masih nahan lagi. Ya udah kita udah capek, gimana sih udah ribut udah rolling kayak gitu. Rakyat juga yang nggak banyak ya, dibandingin dia mah rakyat jauh banyakan dia kan, udah capek. Ya udahlah kita cabut udahan nyampe baru udah tinggal cerita-ceritanya lah, itulah seru-serunya gimana. Tapi kan dia sempat ngegiring tuh sampai mana tuh? Dia ngegiring kita terus. Ngegiring sampai depan pas banget belokan RSPP. Pas depan rumah sakit kan belokan tuh, yang kayak pertigaan tuh. Nah, kita nyampe situ tuh, digiring kita nyampe situ, dia sama udah area-area yang segala macam udah turun lah itu. Udah kelas 3-nya udah turun juga. Ya udah kita cabut, udah capek, mau gimana, mau ngapain lagi kan. Di situ gua salutnya sama 70, di situ gua baru ngerti gitu kalau ternyata 70 dijulukin macan kandang kan. Iya. Emang bener, gua merasa banget. Jadi ketika pada zaman kita ya, kalau kita ribut sama 70 tuh mau nggak mau ujung-ujungnya pasti yang datang itu cabut pasti jebol atau pasti dibubarin segala macam. Ya pasti jebol karena kalau lu mau ngerusin terus itu sampai bunderannya itu tuh simpati dulu kan, bunderan namanya tuh bunderan simpati tuh, nyampe sana lah itu. Dan itu nggak akan bisa karena kiri kanannya itu udah are-are semua. Udah are-are yang memang ngebantu dia betul, karena mikirnya kan wah ini sekolah ini diserang, nggak mungkin nggak dibantu gitu kalau diserangan. Sebenarnya mungkin area-areanya bukan ngebantu 70 tapi ngebantu daerah dia. Ngebantu daerah dia, jangan sampai mau serang. Sebenarnya area takutnya juga dia pas kita ribut tuh area bilang juga tuh. Jangan kena mobil. Jangan sampai kena mobil. Lu terserah lu mau ribut kayak gimana, asal jangan kena mobil. Nah, itu nggak tahu siapa, mungkin ada yang nyambit, itu kena mobil. Nah, itu area yang marah dah tuh. Tapi malah kita bantai juga tuh area. Ya karena itulah itu. Itu cerita-cerita. Gua ingat salutnya sama 70 tuh, dia benar-benar ngegiring banget itu. Ngegiring banget nih. Terus sampai depan RSPP kan jauh banget itu. Jauh banget. Akhirnya pakai tenaga terakhir kita kan di RSPP, udahlah bareng-bareng balikin terakhir kali nih. Biar kita balikin, dia mundur, udah cabut udah. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah. Itu aja ada itu senior kita 2011 kita udah lulus. Sampai itu gue katain guys, lu jebol goblok banget lu, anjing, gue capek gue katain gitu, anjing kita udah menang bangsat, gue udah capek gitu deh, sampai udah ngep gimana sih, udah capek tapi masih suruh ribut, masih balikin lagi, udah ya udahlah, udah saking keselnya sampai kayak gitu loh. Sebenarnya itu salah paham, jadi salah paham betul. Alumni kita datangnya telat jadi ya ngeliatnya kita jebol, soalnya ngeliatnya kita jebol kan. Nah itu padahal sampai tongkrongan kita jelasin semuanya. Kita minta maaf juga. Bukannya kayak gitu maksudnya. Soalnya pas lu mungkin datangnya telat, pas ternyata itu udah ribut udah lama, udah berapa kali bolak-balik kan itu kita ribut. Ya akhirnya ya itu 2011 juga kayak oh ya udah bener bagus. Ya pas dengar berita mereka ada yang masuk rumah sakit juga, kita nggak ada yang ngapa-ngapa kan, ya mereka berarti mikir oh berarti bener nih ributnya ya kan, ributnya menang berarti gitu. Seru banget itu ribut paling seru, paling lama. Nggak menegangkan banget sih, tapi itu ribut paling seru sih menurut gue. Kalau nggak salah nama kelas 2-nya waktu itu Gestapo. Iya. Nama kelas 1-nya nggak tahu lah. Detasmen kelas 3-nya. Detasmen kelas 3-nya tuh. Iya. 70 pokoknya pada situ. Ya bisa dibilang lumayan lah. Lumayan. Mungkin nggak tahu, mungkin nggak sesalon 70 yang sebelum-sebelumnya. Pak Sopati atau apa itu kan salon banget tuh. Iya. Tapi ya itu jatuhnya salon juga. Tetap aja 70 seculun-culunnya 70 itu tetap salon sih kalau di kandang. Karena dia ribut pakai otak sih. Iya, ribut pakai otak. Dia bener-bener
di roll apa ya, bener-bener ngerollingnya tuh bagus semua. Ya lu kelas 1 nggak maju gue bantai di daripada dibantu sama kelas 3 ketahuan, ya udah ribut aja dulu, nggak tahu menang apa kalah kan, siapa tahu bisa menang kan, ibaratnya mikirnya gitu kali. Nanti di next video mungkin gue bisa sharing tentang sharing zaman dulu ya, tentang ribut 70 pada saat dia ngalahin gue waktu gue ribut sama anak mistik. Oh, sama anak WK? Iya, itu dia taktiknya gue akuin ya, top banget. Nantilah next video itu bener-bener gue akuin ya. Itu gue gedek banget itu, gue pas denger dia ribut tolol itu. Itu intinya taktik 70 gue akuin bagus top. Itu. Pada saat ribut sama anak WK, sama anak mistik. Nanti di next video. Oke. Itu katanya, bukan katanya sih. Gara-gara 70 kita dikeluarin. Nah, itu. Itu kenapa? Itu katanya nggak tahu ya, pokoknya gue denger kabar burungnya katanya dia masuk rumah sakit terus koma. Nah, itu karena itu terus anak 70 tuh ngadu ke sekolah kita bahwa karena pokoknya dia ngadu sekolah kita lah, anak 29 lah yang nyerang itu. Nah, karena itu dia ngadu ya, mungkin tuh pas banget kepala sekolah baru lah itu. Tuh sialnya lah itu juga tuh. Dan kebetulan kepala sekolahnya kan cewek nih, kepala sekolah kita. Iya. Suaminya di 70. Nah, itu makanya pas banget lah itu, nggak tahu runtutan kejadian itu pas banget lah itu. Sebelum-sebelumnya padahal kepala sekolah yang sebelum-sebelumnya gue bikin surat pernyataan 4 kali 5 kali aja kagak dikeluarin. Itu gue sekalinya ketahuan, gue bilang anjing di apa dicari-cari tuh surat-surat pernyataan yang dulu-dulu tuh. Itu karena berkat itu tuh gue jadi keluarin tuh, gue bilang anjing setan lah itu. Ya itulah titik akhir kita di 29. Enggak titik akhir ya sebenarnya. Ya titik akhir sekolah di 29, bukan cerita di 29, cerita di 29 tuh terlalu banyak untuk diceritain. Ya mungkin satu buku juga kurang kayaknya kalau diituin. Sumpah itu banyak banget cerita, dari mulai kita nongkrong bareng. Ya banyak lah cerita suka dukanya itu banyak banget. Oke. Seru. Oke nih buat Jange. Tadi kan lu udah bincang-bincang lah tentang pengalaman lu di masa lalu. Lu satu sekolah sama ibu lu sendiri, dan ternyata ibu lu guru lu sendiri. Udah cerita juga tentang pengalaman tawuran lu di 29 dan lain segala macem lah. Sekarang gue minta tolong banget dari Jange. Coba dong kasih tips atau pengalaman lu ke anak-anak zaman sekarang untuk ngelupain masa lalu yang suram itu, untuk keluar dari masa lalunya tuh gimana caranya. Ya motivasilah buat mereka-mereka yang mungkin masih melakukan hal-hal bisa dibilang kriminal lah. Ya silakan Bapak Jange. Suaranya agak kencang biar kedengaran. Tenang. Kalau saran gue itu stop sih, sebisa mungkin sekarang lu stop. Karena untuk apa ya, gue ngeliat orang-orang tawuran sekarang tuh udah niatnya ngebunuh. Udah mungkin kalau kita dulu buat senang-senang doang, buat ngilangin apa ya, kebosanan lah jatuhnya, buat kayak gitu doang. Pokoknya stop untuk tawuran sekarang, stop, jangan tawuran lagi. Sekarang banyak lah kegiatan yang lebih positif yang bisa lu pakai buat kegiatan lah. Ya entah bikin kayak gini, bikin YouTube kayak gini ya kan. Banyak kegiatan-kegiatan di luar sana yang positif. Pokoknya dari pengalaman gue itu lu bakal nyesel sih. Nyeselnya mungkin lu sekarang, buat yang anak-anak SMA sekarang emang mungkin belum bakal nyesel untuk sekarang. Tapi nanti pas lu udah kuliah, gue tuh pas gue semester 1, semester 2 tuh gue udah mulai nyesel, kenapa gue dulu kayak gitu ya. Soalnya nggak ada yang bisa gue ambil gitu buat masa depan gue. Itu sama sekali bener-bener nggak ada yang bisa gue ambil dari masa depan gue. Ya lu untung-untungan kalau nggak mati pas lagi tawuran. Itu gue pikir tuh, gue untung gue dulu nggak mati gitu pas lagi tawuran. Jadi ya motivasi apa ya, untuk sekarang semua kalau misal lu ada kegiatan positif, mending lu salurin ke sana, jangan tawuran. Mungkin nongkrong masih nongkrong oke lah, tapi yang positif lah, maksudnya masih ada yang kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi nongkrong masih boleh, tapi tawuran janganlah. Itu lu bisa mati konyol sih. Kalau dipikir-pikir itu mati konyol. Oh, nongkrong boleh tapi kegiatannya diganti. Mungkin ya lu main game itu lebih baik lah dibandingkan lu tawuran segala macam, karena ya tawuran nggak ada positifnya sama sekali sih menurut gua. Itu sih. Juga apa ya,
Tawuran tuh maksudnya bukan kita ngizinin kalian semua untuk tawuran, tetapi kalau emang udah terlanjur tawuran itu lebih baik di stop lah, langsung di stop. Bukan kayak jarang-jarang dilakuin, tapi udah stop. Karena emang nggak ada yang bisa kita ambil pelajarannya dari tawuran, sebenarnya nggak ada sama sekali kan? Sama sekali nggak ada. Ya ibaratnya lu tawuran nanti yang ada lu kebacok, bikin luka, yang lu tadi mau masuk polisi segala macam lu jadi nggak bisa karena ada luka-luka kayak gitu ya kan? Banyak kan yang maksudnya lu niatnya misal mau jadi polisi, tentara segala macam kan, itu yang nggak bisa ada luka segala macam kan, harus bersih segala macam. Nah itu kan lu jadi nggak bisa, cita-cita lu hancur, ya lu nggak dapat apa-apa gitu dari tawuran itu jadinya. Kalau untuk orang tua gimana sih caranya kita, gimana ya, kita tentunya pasti, mohon maaf nih, lu pasti dulu pernah lah ngecewain orang tua lu dulu, dari veter, DO, ya mungkin pernah ketangkap polisi. Lu buat ngebalikin hati orang tua lu lagi tuh gimana? Kalau menurut gue sebenarnya gampang banget sih buat kayak gitu. Lu ngerubah lu jadi lebih baik. Mungkin kalau orang tua gue tuh ke agama ya, mungkin ya, agama lu bisa lu lebih baikin lagi, lu pelajarin lagi agama lebih baik. Ya itu orang tua pasti bakal seneng banget lah itu. Lu pokoknya gimana caranya sekarang lu bikin orang tua lu senyum tuh, mungkin ya entah lu kerja bisa nyari duit sendiri, nggak nyusahin orang tua, belajar agama yang baik, lu kuliah yang bener, lulus cepat lah, yang kayak gitulah sebenarnya sih lebih gampangnya tuh. Jadi hidup itu bukan sekedar kita nyari jati diri kita siapa, kita ngebuktiin ke orang-orang kalau kita tuh paling jago atau siapa, tetapi justru malah kita harus ngebuktiin terutama ke keluarga terdekat, ke lingkungan terdekat, kalau kita tuh bisa berguna dan bermanfaat buat mereka semua kan? Betul banget itu. Maksudnya lu mungkin sekarang untuk anak-anak sekarang nih, oke lu sekarang nggak berguna. Maksud gue jangan sampai lu takutnya nih kebanyakan orang itu keterusan nggak bergunanya. Oke, maksudnya kalau gue, alhamdulillah gue udah bisa berubah. Bisa yang tadinya gue begajulan, berantakan lah, gue ngecewain orang tua gue terus, tapi gue tunjukin gimana paling nggak lu harus tanggung jawab sama diri sendiri. Lu nggak perlu tanggung jawab sama orang tua atau sama keluarga lu, paling nggak minimal banget lu tanggung jawab sama diri sendiri. Itu paling minimal banget. Jangan sampai buat diri sendiri aja lu tuh nggak bertanggung jawab. Itu sih paling penting tuh. Contoh tanggung jawab sama diri sendiri itu apa? Paling gampang ngerubah diri lu lebih baik itu, yang lebih berguna untuk ya sekitarnya itu paling gampang. Pokoknya ibaratnya lu harus lebih baik dari sebelumnya. Ini quotes dari Bang Jange. Kalau emang masa lalu kita udah suram, masa lalu kita udah kelam, jangan kita terusin jadi kelam. Setidaknya kalau memang kita belum bisa berubah untuk keluarga, belum bisa berubah untuk orang tua lu, sekitarnya, seenggaknya lu tanggung jawab sama diri sendiri. Betul, diri sendiri paling nggak itu. Soalnya dengan lu bertanggung jawab diri sendiri, itu pasti otomatis lu bakal mikir, gue harus tanggung jawab ke orang tua gue, ke orang tua gue juga, ke keluarga, ke sekitar lu pasti lu harus pasti bakal ngerasa, gue harus tanggung jawab nih sama mereka semua tuh, kayak gitu harus kayak gitu. Contohnya tanggung jawab sama diri sendiri tuh, kita udah lulus SMA ya kita kuliah. Lu misalnya kalau misalnya dikuliahin sama orang tua lu, ya lu kuliah yang bener lah. Kalau emang orang tua lu, maaf nih, kalau misalnya orang tua lu nggak kurang mampu atau emang nggak bisa nyekolahin, ya lu gimana cari uang lah, jangan menyusahkan orang tua, jangan minta apapun minta duit. Itu soalnya gue dulu pas kuliah aja masih kayak gitu. Sekarang gue baru ngerasa gue bego banget dulu kayak gitu loh. Emang bego sampai sekarang bego sih. Tapi kan paling nggak kan gue sekarang kan gue udah kerja, gue udah bisa menghasilkan duit gue sendiri gitu loh. Udah bertanggung jawab lah untuk diri sendiri. Walaupun gue ngerasa gue masih belum bisa bertanggung jawab untuk keluarga gue, untuk orang tua gue. Paling gue untuk diri sendiri tuh udah bisa gue tanggung jawab gitu untuk lebih baik. Dari Bang Jange sama dari gue Bang Ges, pelajarannya ya udah kelihatan lah, lu bisa udah ngambil pelajaran dari pada yang dari pengalaman kita berdua. Mungkin waktunya udah kelamaan juga ya kita ngomong-ngomong kayak gini. Semoga omongan kita berdua bisa bermanfaat ya kan. Amin. Bisa juga diambil pelajaran bagi
penonton semuanya dan terutama bagi kita juga berdua. Iya, betul. Kita kan harus berubah jadi lebih baik lagi. Pasti harus, Ya. harus setiap hari kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Apa yang kita lakuin hari ini, ke depannya kita harus Kedepan lebih baik harus lagi lebih baik lagi daripada hari ini, betul. Top banget nih. Oke, itu aja sih untuk jumpa kita kali ini sama Bang Jange, Reduskra 29 angkatan 2013. Semoga Sebenarnya bukan anak air sih. Gue anak Mubarak, lulusnya soalnya Mubarak. lulusannya Mubarak soalnya. Lulusnya Mubarak, sorry. Gue bukan anak Reduskra. Semoga kedepannya gue bisa ngundang lu lagi, lu ada waktu lagi untuk main ke rumah gue. Kita buat video kayak gini lagi untuk memotivasi generasi zaman sekarang. Bukan berarti kita lebih baik daripada zaman dulu, enggak. Tapi atas dasar pengalaman kita yang udah buruk, kita nggak pengen orang zaman sekarang tuh seperti lebih kita. buruk. Ya, lebih buruk dari kita apalagi. Jangan sampai itu, jangan sampai. Oke. Harus lebih baik lah pokoknya orang-orang sekarang. Karena pemikiran lu sekarang kan, ya lu tahu orang sekarang juga udah jarang. Harusnya pemikiran lu lebih bagus lah dibandingkan orang-orang dulu gitu. Oke. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ada lagi nggak terakhir nih pesan-pesan? Pesan-pesan gue terakhir, pokoknya lu harus jadi lebih baik dari diri sendiri dan tanggung jawab untuk diri sendiri. Oke, tepuk tangan dulu kan buat kita berdua, buat semuanya. Buat semua. Oke. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Nge. Amin. Thank you banget buat waktunya. Sama-sama. Gua hargai walaupun gua nggak bisa ngasih apa-apa, ya kan? Ya. Sampai jumpa lain waktu. Oke. Seburuk-buruknya masa lalumu, seburuk-buruknya hari kemarinmu, jangan pernah lelah untuk mencoba menjadi yang lebih baik lagi. Jika kita memang belum bisa berubah untuk keluarga dan orang tua, setidaknya berubahlah dan bertanggung jawablah semata untuk diri kita sendiri.